Pemirsa, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menimbulkan polemik di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air. Meski Istana telah memutuskan untuk melanjutkan Pilkada pada Desember mendatang, namun protokol kesehatan para peserta dan juga simpatisan harus diperketat. Penyelenggaraan pemilu juga harus siap dan optimis dengan segala situasi dalam menciptakan Pilkada yang berkeadilan. Bagaimana Bawaslu mengawasi Pilkada serentak 2020 ini agar tetap berkualitas, aman dan juga damai? Kita akan membahasnya bersama Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu RI. Iya, Bang Fritz, ini bagaimana memastikan kualitas Pilkada serentak yang baik di segala kondisi termasuk di tengah pandemi ini, Bang? Ya, terima kasih, Mas. Kalau kita lihat bahwa kita kan telah melakukan berbagai rapat koordinasi sejak tanggal 4, 5, 6 September kemarin. Harus kita akui bahwa proses pendaftaran kemarin itu kan merupakan sebuah wake up call bagi kita semua. Dan sejak tanggal 6 September berbagai rapat koordinasi sudah dilakukan, berbagai surat sudah dikeluarkan, Kapolri sudah mengeluarkan telegram, sudah mengeluarkan maklumat, dan Bawaslu juga telah membuat pokja untuk penegakan hukum terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan selama Pilkada 2020 bersama dengan KPU, DKPP, dan juga Satgas, TNI, dan Polri dalam rangka proses penegakannya. Dan kita juga punya rapat di Komisi 2, dan puncaknya saya bisa melihat bahwa itu adalah dengan dikeluarkannya PKPU 13 tahun 2020. Kenapa itu menjadi sebuah puncak? Karena di PKPU 13 2020 yang merupakan perubahan kedua dari PKPU 6 2020 terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, aturan-aturan yang terkait dengan pertemuan-pertemuan yang selama ini kita masih dimungkinkan, rapat umum, konser, bazar, itu masih dimungkinkan dulu, sekarang sudah tidak dimungkinkan lagi. Berbagai kegiatan diupayakan melalui daring. Dan kalau kita lihat ada beberapa metode kampanye melalui pasal 65 Undang-Undang 10 tahun 2016, dan diupayakan ada dimungkinkan rapat terbatas dengan penerapan protokol kesehatan. Dan kalau kita mengacu kepada PKPU 13 tahun 2020, termasuk juga surat edaran yang kami sudah keluarkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota serta kepada jajaran kami yang di bawah, kita telah membentuk pokja untuk penegakan di berbagai kabupaten kota termasuk provinsi yang melakukan pilkada. Kita juga telah memberikan aturan terkait dengan sebagaimana tadi sudah ditampilkan di layar, apabila ada sebuah kejadian yang terjadi, maka jajaran Bawaslu baik tingkat dari provinsi sampai ke tingkat desa bisa memberikan saran dan perbaikan. Kalau saran perbaikan tidak dipatuhi, maka itu akan kami koordinasikan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses penindakannya. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan di bagian awal bahwa memang jauh betul pelanggaran protokol kesehatan dari tanggal 4, 5, 6 September kemarin, dan pada proses penetapan dan juga pada saat pengambilan nomor undi kemarin. Kalau menurut pengamatan kami, ada 3 atau 4 daerah yang masih ada membawa massa, ataupun masanya muncul setelah proses pengundian itu terjadi. Itu sangat berbeda dengan apa yang kita saksikan pada tanggal 4, 5, 6 September kemarin, Mas. Ya, baik. Bang, terkait dengan PKPU, di tengah pandemi PKPU merinci tiap tahapan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan. Nah, bagaimana Bawaslu mengedepankan pengawasan dalam aspek ini, Bang? Ya, yang pertama adalah kami harus bisa menerangkan kepada pengawas pemilu kami bahwa peran Bawaslu bukan sekedar untuk melaksanakan teknis kepemiluan, tapi juga menerapkan protokol kesehatan. Pemahaman itu pertama harus dipatuhi oleh seluruh jajaran kami, bahwa penegakan protokol kesehatan merupakan fondasi utama kenapa pilkada ini kita laksanakan. Jadi memang bukan saja mengawasi teknis, tapi juga mengawasi penegakan protokolnya. Apa saja guideline-nya sudah kita buat, apa saja yang harus dilihat, jarak, masker, kemudian kerumunan, kemudian fungsi koordinasi, formnya, kemudian bagaimana form itu kemudian akan disampaikan kepada para pihak, dan juga berbagai rapat yang sudah kami lakukan kepada paslon
sebelum hari ini, sebelum tanggal penetapan paslon kemarin juga penetapan pengambilan nomor undi, berbagai rapat sudah dilakukan di masing-masing kabupaten kota. Itu adalah bagian untuk menerapkan compliance-nya. Dan itu juga kami bekerja sama dengan kepolisian. Kenapa? Karena yang membubarkan, misalnya, ada beberapa paslon yang masih membawa kerumunan pada hari pengambilan nomor undi kemarin. Pihak atas koordinasi Bawaslu dan kepolisian, masa kemudian dibubarkan dengan cara yang lebih persuasif. Dan saya rasa kolaborasi itu, compliance dari si paslon, dan juga pada kader untuk langkah-langkah selanjutnya, itu menjadi salah satu kunci. Karena ingat, sekali lagi, fondasi utama kita untuk melaksanakan Pilkada 2020 adalah protokol kesehatan. Dan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Iya, baik. Terkait protokol kesehatan melalui regulasi Perbawaslu nomor 4 tahun 2020 ini sejauh mana sebetulnya sudah disosialisasikan bagi pemilih mengenai penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan juga pengendalian COVID-19 ini, Bang? Ya, kalau kita melihat kepada Perbawaslu 4 tahun 2020, ini sebenarnya sangat signifikan terkait dengan penanganan pelanggaran, termasuk juga terkait dengan pelaporan. Apabila Bapak Ibu para pemilih menemukan sebuah dugaan pelanggaran, kalau sebelum adanya Perbawaslu 4 harus datang ke kantor Bawaslu dan harus diklarifikasi secara langsung. Kalau misalnya nanti ada sebuah sengketa pencalonan, harus datang untuk dalam setiap proses. Tapi dengan Perbawaslu 4 tahun 2020 dimungkinkan untuk melakukan pendaftaran melalui media daring ataupun melalui email. Kalaupun nanti ada proses klarifikasi, bisa dimungkinkan dilakukan dengan proses daring ataupun dengan penerapan protokol kesehatan. Itu bagian daripada kami untuk tetap melaksanakan fungsi penanganan pelanggaran, tetap melakukan fungsi persidangan, baik itu sengketa ataupun pelanggaran money politik secara TSM, tetapi juga menerapkan protokol kesehatan sehingga keadilan pemilu yang kita harapkan tetap dapat kita capai, meskipun kita melaksanakan pilkada dalam proses COVID-19 ini. Baik, ini Bang, tapi kalau misalnya masih ada yang membandel, masih ada aja yang melanggar gitu ya protokol kesehatan. Nah, ini bagaimana sikap dari Bawaslu dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan ini? Nah, kepada protokol kesehatan perlu harus untuk dilihat bahwa PKPU 13 2020 secara jelas mengatakan bahwa yang menjadi subjek daripada pengawasan itu bukan sekedar partai politik, gabungan partai politik, tim kampanye atau paslon, tapi juga ada pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain itu adalah pihak-pihak yang sering mengiringi dalam proses kampanye. Ada pidana yang akan dapat dikenakan oleh pihak kepolisian. Apabila paslonnya tidak dapat menjaga masanya, tidak dapat menjaga kadernya, akan ada proses klarifikasi yang muncul, akan ada dipanggil untuk di BAP. Dan mungkin muncul sebuah kampanye negatif dengan mengatakan bahwa loh, itu paslon itu tidak patuh kepada protokol kesehatan. Bagaimana dia bisa menjaga daerah kalau dia sendiri tidak berusaha untuk menyelamatkan masyarakatnya, misalnya. Itu bisa menjadi kampanye negatif untuk si paslon, karena si paslon tersebut melanggar ide kita bersama, niat kita bersama untuk menjaga keselamatan masyarakat. Baik, terima kasih Bang Frits. Jadi kita harus tetap optimis bahwa pilkada kali ini akan berjalan dengan baik, terhindar dari klaster pilkada, begitu ya Bang ya. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bersama kami Bang Frits Edward Siregar, anggota Bawaslu RI.